Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Nur Fitriani, SENM dengan asal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Baik, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dalam seminar proceeding dengan judul Penguatan Kompetensi Kewirausahaan dan Inovasi Produk sebagai Penentu Kinerja UMKM. Untuk itu, pendahuluan yang saya sadur yaitu kinerja UMKM di Indonesia membutuhkan kerja keras karena masih tertinggal jauh dalam menuangkan ide-ide produk yang inovatif dan dapat bersaing di dunia usaha. Usaha kecil UMKM merupakan usaha kelompok yang mampu untuk bertahan dari krisis ekonomi di negara ini apa yang kemarin terjadi pandemi, kita masih fight dengan kapasitas kemampuan dari UMKM itu sendiri. Dan keberadaan UMKM harus diperhatikan dengan memperoleh dukungan khusus agar memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan perusahaan besar. Apalagi dengan kapabilitas terjadinya setelah selesainya COVID, maka peluang untuk bertumbuh UMKM ini semakin besar makanya dengan pendanaan harus diberikan untuk bisa bersaing lebih besar lagi. Keberhasilan kinerja UMKM dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan. Faktor individu berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki UMKM itu sendiri. Kompetensi sangat diperlukan dalam proses berwirausaha yang sangat berpengaruh pada kinerja UMKM. Jadi kompetensi ini sangat mumpuni bagaimana dengan leadership dari kepemimpinan masing-masing UMKM itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari kompetensi dari produk terhadap kinerja UMKM di Samarinda. Jadi saya tertarik khusus Samarinda dulu bagaimana UMKM itu apakah dengan penelitian yang saya angkat mengenai UMKM ini bisa terlihat dengan kapasitas maksimal. Kajian teori kompetensi kewirausahaan kinerja dan tiga yang saya sadur. Kerangka konseptual hubungan antara variabel. Jadi di sini ada kompetensi kewirausahaan H1 berpengaruh signifikan terhadap inovasi produk, berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. H2 kompetensi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap inovasi produk, dan H3 inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha atau pangsa pasar pada umumnya kinerja usaha bagaimana memperluas pasarnya, menambah profit, laba dan aset-asetnya. Next, metode penelitian yang saya angkat di sini. Penelitian merupakan korelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam kategori empiris dalam satu titik tertentu untuk sebagai cross-sectional data yang telah terkumpul ditabulasikan bagaimana data-data tersebut diolah menggunakan software PLS atau Partial Least Square. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kota Samarinda bagaimana Samarinda cukup mumpuni dalam UMKM, makanya saya tertarik mengambil untuk di Kota Samarinda menggunakan sampel sebanyak 119 responden dengan tujuan agar informasi data responden semakin akurat. Karena standar BLS itu rata-rata di bawah 100, tapi saya ingin akurat dalam hal penelitian ini oleh sambil 119. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu UMKM yang memiliki kekayaan 50 juta sampai dengan 500 juta tidak termasuk aset bidang fokus bisnisnya dan terletak pada bidang kuliah saja. Next, ini adalah hasil uji dari PLS tersebut. Ada tiga variabel bagaimana kompetensi ini. Ada 10 variabel yang saya angkat. Inovasi ada 4 dan kinerja usaha ada 4 variabel. Variabel kompetensi kewirausahaan ini terdiri dari 10 variabel, yaitu kemampuan mengendalikan risiko, mencari dan menganalisa informasi secara dinamis, membangun jaringan sosial, inisiatif inovasi,
kemampuan menyelesaikan masalah, leadership, bertanggung jawab, dan komunikasi aktif ya. Jadi komponen ini inilah yang bagaimana saya tertarik untuk melakukan 10 variabel faktor ya dengan variabel tersebut. Ya, next. Variabel inovasi produk ada 4 ya, perubahan produk, produk mudah dikenali, produk diterima oleh konsumen, dan pengembangan produk baru. Ya, jadi indikator instrumen pengukuran produk ini juga sangat sangat relevan ya di UMKM itu sendiri ya, di mana produk baru itu ya selalu mendatangkan pendatang baru ya. UMKM selalu entah dalam hal buka usaha baru kecil tapi ya sangat diminati ya, mudah dikenali ya, bagaimana dengan kapasitas yang tadinya baru dan orang respon ya, mudah dikenali dengan produk yang ditawarkan sehingga diterima oleh konsumen dan mempunyai pelanggan yang baru sehingga mudah untuk berkembang ya, karena pengembangan produk baru ini intinya customer lebih nyaman ya, lebih nyaman dengan kapasitas apa sih yang diinginkan dari keinginan ya, khususnya kuliner. Ya, kadang kalau kita sebagai yang suka menyukai suatu makanan, maka kita cari kenyamanannya. Nah, dari sinilah ya mudah dikenal dan diterima oleh konsumen dari hak kekhasan dari produk itu sendiri. Next, variabel kinerja pangsa pasar dengan indikator ada 4 juga ya, pertumbuhan pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan aset. Jadi dari kewirausahaan itu bagaimana mengkolaborasi ya, jangan sampai diterima oleh masyarakat tapi tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jadi dalam hal ini pertumbuhan ke semua lini sektor ya, pangsa pasarnya, segmen-segmennya bisa berkembang, penjualannya dari segi pertumbuhan laba dan penambahan aset-aset dari kewirausahaan. Contoh tadinya buka usaha satu tempat, jadi pertumbuhan asetnya semakin dikenali, banyak customer loyalnya karena diminati produknya sehingga berkembang ke toko 1, toko 2, dan toko 3. Oke, next. Nah, dari hasil uji tersebut didapat dari nilai Akrobat, dapat dijelaskan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut pada kinerja usaha adalah lemah, yang berarti kompetensi kewirausahaan pelaku UMKM dan inovasi produk lemah, mendongkrak kinerja UMKM sebanyak 52%. Jadi hanya mendongkrak ya, kalau inovasinya di sini kurang diterima, jadi rata-rata ya dari UMKM masyarakat Samarinda ini tidak terlalu maksimal ya dari segi inovasinya. Jadi hanya 52,9%. Jadi variabel lain yang di luar dari penelitian, jadi kinerja usaha ya, variabel lainnya di luar dari variabel luar penelitian. Next, hasil pengujian hipotesis ya, bagaimana dengan nilai original sampel sebesar 0,51, 0,591 ya, dengan tes statistiknya 4,912 dengan signifikan ya, berpengaruh signifikan. Hal ini berarti semakin baik kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pelaku UMKM berpengaruh pada peningkatan kinerja usaha. Jadi kompetensi dari masing-masing leader sangat baik, jadi sangat berpengaruh signifikan. Jadi dia cekatan dalam hal apa sih yang lagi berkembang di masyarakat sehingga ya itu selalu dikembangkan ya, kompetensi-kompetensi yang ada sehingga ya ketertarikan dari customer ini selalu maksimal. Kompetensi kewirausahaan berpengaruh pada inovasi produk ya, ditunjukkan dengan nilai originalnya 0,738 ya, dengan tes statistik 10,538. Hal ini bermakna semakin tinggi kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pelaku UMKM, maka terdampak pada semakin baik inovasi ya. Jadi bagaimana kewirausahaan itu selalu mengembangkan ya inovasi-inovasinya ya ke produk baru ya, bagaimana dengan kompetensinya tersebut tadi ya saya sampaikan di awal, bagaimana tadi seorang leader itu selalu mencari apa yang diinginkan oleh khalayak ramai atau konsumen pada umumnya, sehingga ya ketertarikan itu dari konsumen menjadi inovasi baru buat si UMKM tersebut ya, sehingga dapat diterima dan hasilnya berpengaruh signifikan. Nah, dengan inovasi produk yang ditemukan ya
berpengaruh pada kinerja usaha. Jadi inovasi untuk kinerja usaha itu tidak terlalu signifikan ya, artinya tidak berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena inovasi produk yang dihasilkan mudah ditiru ya. Karena masing-masing, seperti contoh ya, bagaimana perusahaan itu mudah untuk mengembangkan ya, melihat kondisi, tapi tidak fokus bahwa inovasi produk itu memang benar-benar yang diinginkan oleh konsumen pada umumnya, hanya beberapa kelompok aja, sehingga ya tidak mempengaruhi dari kinerja usaha itu sendiri, sehingga inovasi tidak berpengaruh dan pada pertumbuhan pasar, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan aset itu sendiri. Dengan kesimpulan yang saya build berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya uraikan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Adapun kompetensi kewirausahaan berpengaruh signifikan dengan demikian produk yang dihasilkan UMKM untuk dieksplor kembali ya, bagaimana inovasi produk itu seperti apa dan nantinya berdampak pada peningkatan kinerja usaha ya. Jadi seorang UMKM ini